Prabowo Subianto dalam HUT Gerindra mengatakan dengan kelakar menyapa Caimin, Ketua PKB Partai Kebangkitan Bangsa, dengan sebutan Caimin telah kembali ke jalan yang benar. Tapi di balik itu, sindiran tersebut tersirat juga dari pertanyaan yang lain, bahwa Megawati telah menuju jalan yang benar. Apa kaitannya dua hal tersebut? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Momen menarik terjadi saat Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Caimin, pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Caimin karena sudah kembali ke jalan yang benar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Itu kelakar Prabowo Subianto waktu berpidato dalam rangka HUT Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Caimin telah kembali ke jalan yang benar, kelakarnya. Karena waktu Pilpres, Caimin memang tidak mendukung Prabowo, PKB berdiri sendiri menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan setelah Prabowo menang, Caimin akhirnya dengan PKB mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kelakarnya seperti itu. Sindiran tingkat tinggi, kembali ke jalan yang benar. Jadi bisa diasumsikan Caimin dulu ada di jalan yang tidak benar. Tanda petik. Itulah kelakar-kelakar para politikus tingkat tinggi. Tapi dengan demikian Prabowo saat ini memang mendapat dukungan yang luar biasa. Dari profil ratingnya, Prabowo sangat tinggi dipercaya oleh rakyat dalam 100 hari pemerintahannya, dan juga didukung sangat kuat dari parlemen, hampir 83%. Sementara dari rakyat menyentuh angka 90%. Luar biasa, melebihi kekuatan kepercayaan Presiden Jokowi waktu masih menjabat. Sobat Kinayungan, di balik kelakar Prabowo ternyata ada kebalikannya. Bumi dan langit apa yang dialami oleh PDIP. Sebagai ketua umum, sepertinya Mega sangat prihatin dan shock. Karena apa? Bertubi-tubi PDIP dihajar habis-habisan oleh kadernya yang tidak benar. Yaitu mulai peristiwa Harun Masiku, peristiwa Hasto yang sekarang tersangka di KPK. Dan bagaimana kegilaan Hasto dalam membela, dan ternyata itu bukan Hasto semata, tapi itu adalah kebijakan PDIP dan Megawati terlibat.
suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6. Inilah informasi dari Titit, tokoh Perludem, yang mengatakan bagaimana kronologi tentang peristiwa sehingga Harun Masiku bisa dinyatakan bersalah oleh KPK dan Hasto kini tersangka. Dan ternyata Megawati terlibat karena ikut mengirimkan surat ke KPU dan Megawati bertanda tangan. Kemudian selain itu kader-kadernya banyak yang terlibat korupsi. Salah satunya yang terbaru yaitu mantan wali kota Semarang Ita yang ditangkap KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapat pembelaan dari Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri buntut kasus yang menjeratnya hingga menjadi tersangka KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita pada Rabu 17 Juli 2024. Polisi bersenjata lengkap turut mengamankan saat penggeledahan berlangsung. Penggeledahan dilakukan mulai sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat terlihat keluar masuk ke ruangan Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswara Aminuddin. Selain itu, ruangan Mbak Ita masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan senjata lengkap. Inilah duka derita dari PDIP. Masih lagi di saat kader-kader PDIP, tokoh-tokoh PDIP yang ada di DPR RI menghujat habis-habisan tentang pagar laut sampai nyinyir di mana-mana, dan ternyata setelah dibuka siapa pemilik pagar laut yang menyalahgunakan HGB atau bisa dikatakan HGB bodong di Bekasi, tiada lain adalah kader PDIP. Nah, itulah Sobat Kinayungan, betapa pusingnya Megawati. Pusing atau menikmati, susah untuk diprediksi karena hanya Megawati dan kubu PDIP yang mengetahui. Tapi ada unsur positifnya yang dilakukan oleh Megawati. Dari kala Pilpres, kemudian pilkada-pilkada terjerembab, banyak kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh para kader-kadernya, anggota-anggota PDIP. Megawati memutuskan pergi ke Tanah Suci Mekah untuk ibadah umroh. Hal ini bisa dikatakan bahwa Megawati sedang menuju jalan yang benar. Apa yang akan dilakukan Megawati di depan Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram, hanya Megawati dan Tuhan yang tahu. Apa keluh kesahnya, apa tangisan Megawati di pelataran Masjidil Haram, dan di situ berdiri Mekah, Ka'bah, tempat bersatunya umat Islam seluruh dunia. Disitulah
manusia dengan pakaian ikhramnya, melepaskan baju-baju duniawinya untuk berserah kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi Megawati dan keluarga yang didampingi oleh anak-anaknya, yaitu saya percaya sedang berserah diri kepada Tuhannya. Semoga apa yang dilakukan oleh Mega, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah positifnya Mega pergi ke Tanah Suci. Jadi bisa dikatakan menuju ke tujuan yang benar, menuju jalan yang benar. Apakah setelah pulang nanti Megawati mengalami nasib yang bagus, atau justru sebaliknya hanya alam yang akan membuktikan. Sobat Ginau Yangan, sampai di sini perjumpaan kita. Wassalam.